Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita masih bisa menikmati indahnya beribadah di bulan suci Ramadan. Tak ada yang tak punya impian menjadi takwa. Kita nak jadi orang takwa, istri kita nak jadi orang takwa, anak-anak kita nak jadi orang takwa. Hari ini Allah kasih kesempatan untuk kita jadi orang takwa. Kenapa? Karena bulan Ramadan semua pahala Allah lipat gandakan, dosa-dosa Allah ampunkan. Allah sudah janjikan la'allakum tattaqun, jadikan orang-orang yang bertakwa. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan kesempatan buat kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Salawat senantiasa kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa beliau cintai dan beliau rindu, dan nantinya mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan singkat ini kita sedikit nak bahas tentang keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Banyak hadis Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan, kerennya, bagusnya kita baca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Salah satu saya ambil hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Maka kalau kita nak tanya apa amalan yang bagus yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan selain puasa, zakat dan semacamnya, maka Rasulullah SAW menjawab, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kenapa dikatakan sebaik-baiknya membaca Al-Quran? Karena Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa satu huruf yang kita baca Al-Quran mendapat 10 kebaikan. Maka kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam, kita hitung dari alif lam mim. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kita sudah dapat 30 kebaikan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan adalah satu kenikmatan dalam hidup kita. Misal, berarti kalau satu huruf kita baca, kita dapat 10 kebaikan. Apa itu 10 kebaikan? Bisa jadi kita dapat rezeki yang halal dan berkah, dapat atasan yang baik, dapat tetangga yang bagus, hari ini dikasih rezeki lebih, dan 4, apalagi? Pokoknya sampai 10 kebaikan. Lalu kita baca alif lam mim saja dapat 30 kebaikan. Coba kita hitung 30 kebaikan itu kebaikan apa aja yang kita dapat. Saking banyaknya kebaikan yang Allah kasih melalui bacaan Al-Quran, kita pun tak dapat menghitung. 30 kebaikannya aja kita pun tak tahu apa aja kebaikan yang kita dapat. Itu baru alif lam mim. Tapi bukan berarti ini menjadikan kita menjadi orang yang pernah hari ini kita nak baca, saya nak dapat 10 aja lah. Hari ini kita baca satu huruf aja, Nun. Besok kita baca lagi Qaf. Besok kita baca lagi Shad. Besok lagi Yasin. Naik dapat 20. Bukan begitu. Rasulullah SAW menyampaikan semakin banyak pahalanya itu bukan berarti kita sedikit bacanya, tapi justru makin kita semangat untuk dapatkan kebaikan itu. Semakin rajin kita baca.
Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kebaikan di bulan suci Ramadan ini, Al-Qur'an diturunkan di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan di dalamnya terdapat Al-Qur'an yang diturunkan Al-Qur'an pada bulan suci Ramadan sebagai petunjuk pembeda antara hak dan batil. Maka hadirin, di kalangan para ulama, para ahli hadis, para sahabat, salah satunya contoh Imam Al-Bukhari, beliau selama bulan suci Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Berarti dalam satu hari beliau menghatamkan 2 kali dalam satu hari. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud yang seharusnya beliau sanggup menghatamkan Al-Quran sehari sekali, tapi karena Rasulullah SAW berpesan selain kan menghatamkan Al-Quran, beliau juga diminta untuk mentadaburinya, sehingga beliau menghatamkan Al-Quran selama 3 hari sekali. 3 hari sekali. Kenapa mereka bersemangat berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran? Karena besarnya pahala yang Allah berikan kepada. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak tahu, ternyata malaikat Jibril itu turun menemui Rasulullah SAW di setiap bulan suci Ramadan untuk tasmi', mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah SAW, untuk menghatamkan bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Kalau di bulan-bulan lain malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Tapi di bulan suci Ramadan malaikat Jibril mendengarkan Rasulullah SAW, mentasmi' bacaan Al-Quran Rasulullah SAW sampai khatam Rasulullah SAW bersama malaikat. Itulah Rasulullah SAW tadarus bersama malaikat Jibril. Sahabat tadarus bersama Rasulullah SAW. Kita tadarus bersama keluarga, sahabat, jemaah di masjid Al-Quran. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan, kebaikan yang kita dapat ketika kita membaca Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Selain itu Bapak Ibu, di hadis yang lain disampaikan bahwa bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat sebagai penolong bagi yang membacanya. Jadi yang menolong kita di hari kiamat nanti bukan istri kita, bukan anak kita, bukan orang tua kita. Kenapa? Karena di hari kiamat kita sibuk. Kita lari dari anak istri kita lari dari bapak emaknya kita lari dari saudara-saudara kita. Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Karena kita tak bisa yang menolong selain Rasulullah SAW yang menolong kita. Yang menolong kita adalah Al-Quran. Tapi beliau akan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan singkat zuhur kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada 20 hari Ramadan lagi, 2 penggalan lagi. InsyaAllah kita akan masuk ke penggalan 10 Ramadan yang kedua, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nantinya masuk ke penggalan ketiga. Masih ada 20 hari Ramadan lagi. Mari sama-sama kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk menjadikan diri kita sebagai sahabatnya Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat diri kita yang nantinya bisa menjadi penolong bagi kita. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, dan ambil hikmahnya dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang salah mari sama-sama kita perbaiki dan kita berusaha menjadi hamba Allah yang senantiasa mencintai Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.